panas. Selamat sore teman-teman. Kami dari Festival Kebinekaan, dari tim Festival Kebinekaan. Saya dengan Ira Latif. Ada juga teman-teman saya, ada Eko, ada Andreas ya. Kita akan membawa teman-teman jalan-jalan melihat Kampung Baduy, mengenal lebih dekat orang-orang Baduy dan juga mengenal Sunda Wiwitan ya, secara singkat ya, in brief. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat sore teman-teman, selamat bergabung ya. Saya dan tim Festival Kebinekaan sekarang akan mengajak teman-teman untuk tur virtual ke Kampung Baduy. Ya. Nah, ini saya sekarang berada di stasiun Ciboleger ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Kampung Baduy, kita bisa dari sini ya. Stasiun Ciboleger ini salah satu ini ya, titik poin utama kalau misalnya kita mau masuk Kampung Baduy. Ini ada patungnya nih yang khas ya. Jadi kalau dari Jakarta, kalau teman-teman di sini ada yang tinggal di Jakarta ya, kalau naik kendaraan umum kita bisa naik kereta KRL. Tadi saya juga naik KRL, sangat nyaman sekali, hanya 8.000 perak ke stasiun Rangkas dulu teman-teman ya. Dari stasiun Rangkas kita dari stasiun Tanah Abang naiknya ya, baru ke stasiun Rangkas selama 2 jam. Dari situ nyambung lagi ya ke dekat-dekat terminal dekat situ, baru nanti nyambung Elf, nyampe sini sekitar 1,5 jam teman-teman. Jadi total perjalanan 1 kali jalan 3,5 jam ya kalau naik kendaraan umum. Nah, kalau sekarang sudah ada tol baru, tol Rangkas ya. Kalau yang dari Jakarta itu sangat nyaman sekali, nggak sampai 2 jam sudah nyampe ke sini. Saya pernah coba lagi awal tahun kemarin ya, dengan tol baru Rangkas sudah bisa nyampe kalau yang dari Jakarta ya. Nah, ini dia pintu masuknya dari Baduy yang Ciboleger ya teman-teman. Jadi ada beberapa titik poin kalau mau masuk ke Kampung Baduy. Oke, yuk kita jalan-jalan. Selamat datang teman-teman, selamat bergabung yang baru join. Kita akan jalan-jalan. Nanti juga saya akan didampingi oleh kawan-kawan saya, orang Baduy luar dan Baduy dalam. Nah teman-teman, kebetulan selama 1 jam ke depan saya akan ngajak jalan-jalannya hanya dari Baduy luar ya, karena nggak boleh dimasukin ke Baduy dalam juga dan jauh kalau ke sana. Dan kebetulan saat ini Baduy luar tertutup untuk pendatang wisata selama 3 bulan ke depan ya. Jadi dalam setahun mereka ada 3 bulan yang benar-benar tidak boleh dimasukin oleh pendatang wisata, karena itu adalah waktu suci mereka lagi berpuasa ya. Jadi selama 3 bulan nanti kita akan tanya lebih lanjut ya tentang itu. Nah, oke, selamat datang nih. Ini dia kampung, ini jalan menuju Kampung Baduy ya teman-teman. Nah, ini dia. Kalau orang Baduy sendiri sebenarnya menyebut diri mereka adalah orang Kanekes ya. Kalau dilihat dalam banyak literatur, sebenarnya sebutan Baduy itu berasal dari orang Belanda ya. Orang Belanda yang pertama kali menyebut orang-orang sini adalah orang Baduy, karena mengacu dengan seperti orang-orang Baduy juga yang di Arab ya, orang Baduin yang ciri khasnya suka berpindah-pindah gitu. Tapi kalau secara sejarah, mereka orang sini memanggil diri mereka dengan orang Kanekes. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Saya sedang melaporkan dari Kampung Baduy luar ya. Halo teman-teman. Halo, ada Mbak Jona, Mbak Winda, Kak Lisbeth, selamat bergabung. Nah, ini kita belum masuk ke pintu masuk Baduy dalamnya ya. Ini kita sudah bisa mendapati banyak batik-batik Baduy teman-teman. Oh ya, suara saya terdengar jelas kan? Jelas ya, boleh kasih kode. Nah, ini batik khas Baduy, warnanya biru. Nah, Baduy luar teman-teman ya. Nah, jadi ciri khas orang Baduy luar itu pakaiannya biru-biru gini nih.
teman-teman. Nah ini kita lihat nih, warnanya serba biru ya. Nah jadi nanti apa bedanya dengan baduy dalam? Apa bedanya baduy dalam dan baduy luar? Nah kalau orang baduy dalam, mereka pakaiannya biasanya hitam dan putih saja, nggak boleh ada macam-macam. Jadi kalau nanti teman-teman lihat ada orang baduy, ngelihat ikat kepalanya, motifnya seperti ini, berarti itu orang baduy luar. Nah ini buatan mereka sendiri loh teman-teman. Nanti kita akan lihat ya bagaimana juga orang-orang baduy kesehariannya menenun. Ya rata-rata menenun. Halo, selamat bergabung Kak Lisbeth. Tadi sudah ikut pas saya lagi tes ya. Nanti ikut simak juga ya selama 1 jam ke depan. Kak Lisbeth nih saya tahu udah bolak-balik mungkin ya ke Baduy. Mungkin bisa kasih komentar juga nih nanti tentang tempat-tempat yang akan saya mampirin. Ya. Ada teman-teman yang sudah ke Baduy? Kalau di sini ada Kak Lisbeth sudah pernah ke Baduy. Yang lainnya ada nggak teman-teman? Ya, rada ngos-ngosan ya. Jadi kalau mau ke Baduy dalam teman-teman, itu biasanya orang kalau ke sini ya harus nginap. Karena perjalanannya jauh sekitar 3 jam. Ya dan itu medannya cukup berat ya karena menanjak gitu ya. Nah biasanya orang kalau trip ke sini itu nginap 1 malam. Tapi belakangan Baduy ini terutama sejak pandemi ya 2 tahun terakhir ujubel orang datang ke sini ke Baduy luar ya pulang pergi ya karena juga makin gampang kan dengan kereta ya KRL dan juga ada tol yang baru saja diresmikan ya. Nah ini kalau kita sudah ada lihat tanda ini, selamat datang Kampung Baduy. Ya, kita sudah mau masuk nih, teman-teman. Ya. Oke. Nanti selama jalan-jalan Kampung Baduy, saya akan ngajak ya, saya akan ngajak kenalan sama beberapa teman saya orang Baduy. Ya. Nah ini ya kalau teman-teman pasti udah sering lihat ya gaya berpakaian orang Baduy sangat khas sekali ya dengan bajunya seperti ini ya penutup kepala yang perempuannya pakai kain. Ini adalah penampilan mereka sehari-hari teman-teman. Mudah-mudahan nanti di dalam kita bisa ketemu banyak dari mereka ya mudah-mudahan ya. Oke. Nah bagaimana tiket masuknya kalau untuk wisatawan ya? Ya, karena Baduy ini adalah salah satu destinasi wisata budaya favorit ya di Provinsi Banten. Saat ini kan bagian dari Provinsi Banten. Nah, tadi selain aksesnya tadi saya sudah ceritakan ya, kalau mau ke sini sangat mudah. Kalau tiketnya kita hanya cukup bayar di sini di pintu ini. Biasanya nanti kita bayar, lapor ya ada yang nungguin. Bayarnya hanya 5.000 ya. Sapri mana? Sapri. Oh, ya nanti bayar nanti ya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk teman-teman. Ini suasana Kampung Baduy luar ya. Halo, selamat sore buat teman-teman yang baru join. Ya, kita sedang jalan-jalan melihat suasana Kampung Baduy. Nah, ini di Baduy luar ya. Ini rumah-rumahnya seperti ini teman-teman. Banyak juga rumah-rumah yang jualan ya, jualan kain tenun. Dan perempuan Baduy mereka harus bisa menenun teman-teman ya. Jadi mereka biasanya dari umur 12 tahun itu sudah jago menenun. Ya bahkan katanya sebelum umur 10 tahun mereka sudah harus belajar menenun. Ini contoh-contoh hasil tenunan mereka. Jadi handmade teman-teman. Ini harga segini. Satu tenunan kayak gini ya bisa dibikin dalam 2 minggu ya. Dan karena ini buatan tangan jadi mahal ya. Kalau sampai Jakarta, kalau kita beli di sini kain 1 lembar gini ya bisa 250.000 kalau di sini. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke Jakarta, ini harganya bisa 3 kali lipat ya. Kalau misalnya di JCC nih di Jakarta lagi pameran, ini harganya bisa 3 kali lipat.
Nah, kita akan sapa sebentar Mbak Martini ya. Hartini ya. Nah, oke, ini kita sampai di rumahnya Mbak Hartini. Nah, ini dia. Oke, Mbak Hartini ya. Ini cara menenunnya. Ya. Kita lihat sebentar ya Mbak Hartini ya, lagi menenun ya. Dari umur berapa bisa menenun begini Mbak? Dari kecil ya. Dari umur berapa? Dari umur 10 tahun ya. Nah, ini kalau kayak menenun gini bisa berapa lama tadi Mbaknya ini bisa jadi? 2 mingguan. Jadi sehari-hari Mbak Hartini menenun kayak gini ya Mbak ya, seharian ya. Oke, biasanya sampai jam berapa tuh kelar Mbak? Jam 5 berhenti kalau di sore. Oh ya, jam 5 biasanya di sini berhenti ya. Karena ya udah gelap di sini kan nggak ada listrik ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan loh, mangga ya. Ini adalah hasil tenunan Mbak Hartini ya. Nah, nanti biasanya kalau kayak gini dijualnya berapa kalau yang di tempat Mbak? Kalau yang kayak gini 350. Wow, 350.000. Dan ini adalah karya seni loh teman-teman ya. Karya seni itu buatnya. Oke. Ini dari apa aja Mbak? Kalau boleh tahu bahan-bahannya, bahan-bahan. Dari benang biasa. Benang biasa aja ya. Oh, pewarnaannya apakah alami? Alami. Alami itu ya, berarti ya dari apa pohon-pohon gitu pewarnaannya ya. Oh iya ya, karena itu ya teman-teman ya, tahu kan harga tenun di Baduy itu mahal karena buatnya juga lama tadi ya, 2 minggu, terus juga pewarnaannya juga alami bukan kimia, jadi makanya mahal tuh harga seni. Itu adalah karya seni. Kalau teman-teman mau beli silakan langsung datang ke sini atau di toko online, mungkin sekarang sudah banyak lihat juga ada ya di Shopee ya, tapi tentu saja mungkin harganya jauh lebih mahal ya mungkin. Oke, nah itu tadi kegiatan sehari-hari perempuan Baduy ya teman-teman menenun. Jadi karena mereka jadi perempuan Baduy itu memang kegiatan ya, kegiatan sehari-harinya menenun ya. Kalau sudah malam kan gelap jadi sudah selesai. Nah, tapi bukan hanya tenun saja teman-teman ya. Produk-produk di Baduy ini ya banyak sekali nih. Ada kopi ya. Kopinya juga buatan sini teman-teman. Di sini di kampung Baduy ini juga ada kebun kopi. Nanti kita akan lihat ya kebun kopi ya. Kopi terus dan juga ada duren. Nah, itu di atas itu ya, jauh di atas sana ya. Kalau kita jalan terus ke kawasan Baduy ke bagian dalam ya, itu ada kebun duren ya. Nah, ini ada satu rumah yang memang menjual duren. Kita mampir bentar ya. Ya, ini kawan baru saya nih. Nah, kalau ini Kak Ito ya. Halo, dengan Kak Ito nih. Nah, ini keluarganya menjual macam-macam ya, teman-teman. Dari ini tas-tas yang rajutan ya. Kayak model dari kulit kayu kata Kak Ito. Nah, ini dia tas-tasnya. Harganya mulai dari berapa ini, Kak? Harganya mulai dari 30.000. Wow, 30.000. Ada yang mau just tip? Oke, dari kulit kayu. Terus tadi kopi-kopinya ya. Oh, kopi gula jahe merah. Oh, yang paling terkenal juga selain tenun biasanya ke Baduy itu madunya ya. Madu dari orang Baduy sangat terkenal sekali ya teman-teman ya. Apalagi kalau di Jakarta itu ya banyak sekali orang-orang Baduy yang juga jalan kaki jalan kaki ke Jakarta sambil membawa madu ya. Nah, ini silakan kalau mau ada yang nanya ya. Musim duren, emang sekarang lagi musim duren ya Kak Ito? Tapi nanti panen banyaknya sekitar bulan Juni. Oh, bulan Juni paling banyak Mei, ya? Juni ya, Mei. Oh, jadi dari mulai bulan Mei paling ya puncak musim duren dari bulan Mei sampai Juni teman-teman. Ini udah gede-gede banget nih. Ini Masih sedikit. Ini berapa ini harganya? Kalau yang itu 50.000. Wow, 50.000 satunya ya. Ya, ini salah satu rumah yang paling banyak jualan duren nih teman-teman ya. Nggak semua rumah di Baduy ini dia Kak Ito. Nah, Kak Ito ini dia anaknya ketua suku adat teman-teman. Bapaknya adalah orang penting ya di sini ya. Cuma saat ini lagi nggak ada tempat ya Kak Ito ya. Lagi di rumah, lagi di ladang ya. Oke, tapi makanya karena ini adalah rumah keluarga ketua suku adat, jadi sering sekali dikunjungi oleh banyak acara TV. Tuh lihat di bagian atasnya tuh ada apa aja ya, ada Trans 7
Indonesiaku, Trans7 macam-macam deh. Ada YouTube macam-macam deh ya. Kayak itu. Nanti dari festival kebinekaan belum kasih stiker ya. Nanti saya kasih stiker sama Kak itu. Ya, ini biasanya duren-duren kayak gini, Kak. Orang beli langsung di sini untuk dimakan apa dijual lagi? Ada yang buat dijual lagi, ada yang untuk dimakan di sini sama dibekal juga. Oh, dibekal juga. Bisa dikirim juga. Oke, dikirim pakai apa Kak kalau dari sini? Pakai JNE bisa. Pakai JNE. Oh, Kakak jadi udah biasa ya ada Jadi banyak yang beli lewat WhatsApp gitu. lewat WhatsApp. Oke, nggak ada nomornya Kak. Nantilah ya. Biasanya ditulis di bagian depannya nomornya. Ya. Nah, ini kalau ini fotonya Kak Ito tuh ya, dengan bajunya yang tadi baju khas batik Baduy ya, yang biru tadi ya, sangat ini sekali teman-teman ya. Sangat ikonik sekali. Nah, dengan durian bedanya apa ya kalau duren ini ya, duren Baduy? Sama kalau ini kan lokal. Dia isinya tipis, cuma rasanya manis banget. Oh, isinya tipis ya, jadi nggak tebel ya? Iya, nggak kayak montong gitu. Ya kayak montong kan tebel ya. Tebel sama bijinya kecil. Oh, bijinya. Oh, ini bijinya kecil. Ini gede, cuma dia manisnya manis banget. Oke, manis banget, tapi kulitnya tipis. Oke. Yang sekarang yang paling terkenal mungkin kan selama ini ya orang tahu durian Medan ya, tahu dari Pontianak. Nah, ternyata juga Baduy juga banyak menghasilkan durian. Terima kasih banyak Kak Ito ya, sudah menerima kita ya. Salam untuk bapaknya. Nanti kita mampir lagi. Oke. Nah, kita jalan lagi, lanjut lagi. Yuk. Mana ya? Ini dia orang yang saya mau kenalin dari tadi nih ya, teman-teman saya orang Baduy luar dan Baduy dalam. Halo. Ya. Ya, ini adalah Asmin. Ya. Baduy dalam, dia pemuda dalam. Ini teman saya ya. Saya udah beberapa kali ketemu dia ya. Nah, ini coba lihat. Jadi teman-teman kalau orang Baduy luar penampilannya seperti ini, khas ya. Baduy dalam, Baduy dalam. Jadi selalu pakai ikat kepala putih ya, bajunya juga selalu putih tanpa kancing, ingat ya, tanpa kancing ya. Juga bawahannya biasanya hitam. Kalau ini khas Baduy luar. Baduy dalam. Maaf salah lagi. Baduy dalam ya, Baduy dalam. Nah, kalau Asmin ini masih saudaraan dengan halo Sapri. Baim, nah ini kalau Baim nih tokoh pemuda sini nih, tapi contoh orang pemuda gaulnya Baduy. Dia dari Baduy luar, ya Baduy luar ya, masih saudaraan ya sama Asmin ya. Nanti kita akan jalan-jalan, kita akan lihat rumahnya Sapri. Sebenarnya orang sini manggil dia Sapri ya, tapi kalau orang di luar Baduy kenal dia Baim, nama ngetopnya ya. Biar setenar Baim Wong. Ya, oke, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Ya, jadi kampung Baduy ini asri sekali ya. Ini di lokasinya di Lebak ya teman-teman ya, Lebak Banten. Jadi ini bagian dari provinsi Banten. Ya, oke. Ya. Nah juga teman-teman ya, keunikan dari kampung Baduy ini sendiri ya, yang mungkin orang-orang sudah banyak tahu. Mereka sangat menjaga tradisinya dan mereka menolak modernisme ya. Kalau yang di kampung Baduy dalam, mereka tidak ada listrik sama sekali. Juga banyak sekali pantangan-pantangan ya, banyak pantangan-pantangan, dan juga mereka nggak boleh sehari-hari menggunakan kimia sama sekali ya. Jadi nggak ada sampo, nggak ada sabun ya. Nah. Halo, selamat siang, selamat sore, maaf. Iya, saya lagi jalan-jalan ya, boleh ngeliatin sebentar ya. Nah, lihat ini sehari-hari perpakaiannya kawan-kawan kita di Baduy ya, teman-teman ya, dengan batik, dengan baju batik dan kebaya sehari-harinya ya, sangat ayu sekali. Ya, nih perempuan-perempuan Baduy yang sangat cantik dan ayu. Nanti kita juga akan mampir ya ke salah satu rumah orang Baduy juga. Terima kasih sudah. Iya. Kalau sudah sore gini sudah tidak menenun lagi ya? Iya. Sudah selesai ya? Sudah dari jam 4 kita berhenti. Oke, biasanya mulai nenun jam berapa? Itunya aja, beresnya aja di dapur. Oh iya. Kalau ibu sehari-hari memang pakai bajunya seperti itu ya, baju dan kain selalu ya?
Oh, oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, adiknya lucu sekali. Halo sayang. Iya, oke, kita jalan-jalan lagi ya. Nanti kita akan mampir juga ke rumah salah satu teman seorang Baduy ya yang juga menenun ya. Oke, kita lihat hasil-hasil ininya ya. Produksi orang Baduy ini. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang Baduy ya, tentang tuh, panitia tim festival kebinekaan udah nggak nahan buat belanja aja. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, orang Baduy sendiri dia orang Baduy itu memeluk agama dan keyakinan Sunda Wiwitan ya. Jadi itu adalah agama leluhur ya, orang dari tanah Sunda. Ya, Wiwitan itu dari asal katanya wiwit itu artinya mula-mula ya, mula-mula atau jati diri atau pokok gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya juga ya, seperti apa tradisi orang Sunda Wiwitan. Nah, kalau di Baduy ini sendiri sebenarnya penduduk populasinya lumayan besar ya teman-teman ya, sekitar 260.000 orang Baduy ini ya, dan dia terbagi atas Baduy luar dan Baduy dalam. Ini kita melaporkan hanya dari kawasan Baduy luar saja ya, karena memang aksesnya cukup sulit untuk masuk ke kawasan Baduy dalam. Ya. Ya. Tadi ada apa? Angklung mana ya angklungnya? Contoh. Nah, oke. Kita akan mampir. Ya, kita akan mampir. Lupa saya namanya. Oke, ini ya teman baru saya. Tadi udah izin dulu. Halo Kak. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Boleh kenalin Kak? Namanya dengan Kak siapa? Aswati. Aswati tuh. Jadi bisa langsung kenalan ya. Halo teman-teman. Dengan Kak Aswati di sini. Nah, ini kita mau ini dulu ya. Mau apa namanya? Sebentar mampir. Numpang mampir ya. Jadi Kak Aswati ini teman-teman ya, sama seperti umumnya orang Baduy ya. Ya, jadi dia juga berjualan tenun-tenun ya, terus juga sehari-hari menenun ya, sehari-hari. Sekarang baru kelar ya Kak ya? Iya. Sekarang baru kelar ya. Jadi perempuan Baduy itu cantik-cantik ya teman-teman ya, karena mereka sangat sangat menjaga kesederhanaan dan alami ya. Kosmetiknya juga gak macem-macem kayak kita skincare ya, repot-repot ya. Mereka sangat menjaga kealamian ya, teman-temannya nggak pakai skincare dan segala macem ya. Nah, ini Kak, ini sehari-harinya. Ini tenunannya ini berapa lama pengerjaannya Kak Aswati? Kalau bikin selendang ini 1 minggu. Oh, selendang. Oh, kalau yang Ya. itu selendang ya. Ya. Kalau yang tadi kita sebelumnya kan itu kain ya. Kalau yang ini hanya selendang 1 minggu. Tadi yang kain kan 2 minggu. Ini berapa harganya Kak selendangnya? Kalau selendang kita biasa jual 50.000. Oh, hanya 50.000. Mana Kak selendangnya? Oke. Ini dia bentuknya teman-teman. Rada gelap ya. Ini karena backlight ya jadinya ya. Nah, ini itu selendangnya teman-teman. Nah, itu dia selendangnya ya, cantik sekali ya. Oke, nanti saya beli deh. Ya, selendangnya Kak Aswati. Nah, ini kalau yang putih ya, ini buat orang Baduy dalam ya Kak ya biasanya. Iya, ini ciri khas Baduy dalam. Jadi kalau ciri khas Baduy dalam itu ya teman-teman bisa putih ya. Kenapa harus putih ya? Karena memang tradisinya mereka seperti itu. Hanya baju boleh warna merah, hitam dan putih. Nah, jadi Kak Aswati itu sendiri teman-teman, dia sudah punya cucu loh, semuda itu. Tadi umurnya masih 31. Sudah punya cucu ya? Iya. Ya. Itu udah ngandung. Ya.
Ini Kak Aswatinya, ya tadi barusan kita lihat. Ini anaknya. Anaknya umur 18 tahun ya? Umur 16. Oh 16 tahun ya, 16 tahun dan sudah mau melahirkan ya. Jadi bentar lagi punya cucu. Baru ngandung 4 bulan. Baru ngandung 4 bulan. Jadi bentar lagi punya cucu, bayangin. Ya, jadi kalau di sini adalah hal yang lumrah ya, teman-teman ya, umur 30 tahun biasanya ada yang sudah punya cucu juga ya. Ya, karena banyak yang menikah muda di sini umur 15 tahun ya, 17 tahun menikah itu adalah hal yang sudah umum dan lumrah ya. Terus di sini juga yang banyak dijual itu, tolong bukain dong. Ini gula aren ya, Kak ya? Iya, itu gula aren. Itu produksi sendiri. Jadi rata-rata orang Baduy itu laki-laki yang pada bikin gula aren. Oh, ini gula aren ya. Coba. Ini oh, laki-lakinya bikin gula aren ya? Iya, kalau perempuannya selain teladang gunting kali ya. Oh iya, oke. Coba. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi ini dia. Itu anaknya ya, Kak? iya, Anaknya? anak. Oh, anaknya. Oh, ini anaknya, tapi ada juga anaknya sudah mau punya anak ya. Oke, lihat masih muda begini sudah mau punya cucu ya. Oh, masih muda, masih umur 31 tahun. Nah, ini dia. Nih. Ya, ini gula arennya segini hanya 5.000 saja ya. Itu satu bungkus itu 10.000. Oke. Ini juga yang paling banyak di ini teman-teman ya. Paling banyak orang kalau datang ke sini beli gula aren seperti ini 10.000. Ya. Kanannya boleh nih. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat baju-bajunya. Coba lihat baju-bajunya. Ya. Nah, ini dia. Ini buatan tangan ya. Kalau itu bahannya dari luar, cuman ciri khas orang Baduy luar. Oh, ciri khas Baduy luar. Bahannya dari luar. Jadi mereka masih membeli bahan-bahan dari luar, teman-teman. Tapi terus nanti motifnya ya. Tenunan yang baju. Oh, nah yang ini ada yang seperti dipakai Pak Jokowi, teman-teman ya. Ini ciri khas orang Baduy luar ya, Baduy luar ya. Kalau yang dengan kancing, karena kan kalau orang Baduy dalam nggak boleh pakai kancing. Ini yang dipakai sama Pak Jokowi lagi acara kemerdekaan ya. Oh iya, baju pakai Baduy ya. Terus pakai tas ini kan waktu itu Pak Jokowi. Tas koja namanya ya. Tas koja. Ya. Dan juga waktu itu pakai penutup kepala yang warna biru. Ya, coba dipakai ala Pak Jokowi. Balik ya? Iya, nah ya seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ngelihat ada orang Baduy yang pakai seperti ini, ya itu Baduy luar berarti ya. Aku juga. Karena kalau Baduy dalam hanya putih dan hitam. Oke, teman-teman kalau ada yang mau pesan nanti ya, Kakak Asmita tadi ya. Ya. Nih, catat nomornya nih. Ya, nomor handphonenya tuh ya. Kang Udil nama suami ya. Ya, jadi bisa pesen alat bisa pesen kain-kain tenun ya. Terus apa lagi? Kopi juga ya. Baju Baduy yang seperti Pak Jokowi ya. Karena kalau sudah di Jakarta mahal teman-teman, harganya bisa berkali-kali lipat ya. Madu juga ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Nanti kita mampir-mampir lagi ya. Ya. Oke, kita akan terakhir ke tempatnya. Oh, enggak. Iya. Kita mau ke rumahnya Baim. Iya. Titip dong. Oh, Mas Satria ada permintaan mau diliatin mukanya Eko sama Andreas ya. Ini panitia kita ya. Ya, mau tanya apa? Silakan teman-teman. Ini Mas Satria, kita lagi di Kampung Baduy. Malah titip pertanyaan buat Andrea sama Eko. Ya, sayang nih Mas Satria nggak kesini. Kita mau ngeliat rumahnya orang Baduy ya teman-teman ya. Nah, ini kita ke rumahnya Baim. Ya, tadi teman saya orang Baduy luar. Kalau itu mana tadi? Asmin. Lagi ke bawah? Ya. Kenapa ke bawah? Mau pup kata. Oh. Oke. Ya, nanti kita lihat lagi deh sambil jalan ke bawah deh ya. Oh, mau nitip. Oh, nitip gula aren, nanti dibeliin ya. Teman-teman di sini siapa lagi yang mau just tip? Nah, ini dia. Oke.
Enggak dong. Ini rumahnya Asmin ini kalau yang ini rumahnya Sapri teman-teman atau Baim ya. Dia tadinya orang Baduy luar ya. Dia orang Baduy luar tapi terus sudah menjadi dia orang Baduy dalam salah. Baduy dalam terus sekarang sudah menjadi Baduy luar ya karena dia juga dia ini penuh ide bisnis. Jadi mungkin dia lebih cocok di Baduy luar ya. Dan dia suka sekali berjualan. Sebelum pandemi dia malah sudah pernah tinggal di Jakarta teman-temannya sering pameran dengan produk-produk Baduy ini ya. Oke. Baim mungkin boleh lihat-lihat rumah Baduy ya, boleh lihat yuk kita masuk dong ya. Kalau teman-teman ngeliat selama ini YouTube channelnya Baim Wong, nah ini Baim KW. Ya kita lihat ya. Nah ini Baim ini contoh orang Baduy luar yang punya usaha terus sukses teman-teman ya. Ini rumahnya dia ya, kita lihat bagian dalamnya ya. Yuk Baim kita liatin ya. Oke. Nah ya jadi kalau ini walaupun masih di kawasan Baduy luar ya teman-teman ya, ini sudah tidak ada listrik loh ya. Jadi Baim tuh memang kalau di sini di rumahnya memang nggak pakai listrik walaupun mereka sudah bisa pakai di sini sebenarnya boleh ya. Nah tapi kalau sudah malam gini sudah mulai gelap nih sebentar lagi ya. Jadi ruangannya hanya ini saja rumahnya ya. Rada gelap ya. Ya. Tidak ada lampu ya Baim ya. Nanti tidurnya Baim di mana? Di kamar saja. Kamarnya ya. Jadi kalau teman-teman yang berwisata ke Baduy ya, kadang-kadang ada yang suka nginep di sini juga ya Baim ya. Biasanya nginep di sini bermalam ya kalau yang di Baduy luar. Nah Baim ini ya dan juga tadi ya saudaranya ya, yang saudaranya tadi ya itu adalah juga orang Sunda Wiwitan ya. Jadi orang Sunda Wiwitan itu ya agama turun temurun orang Baduy ya Baim ya. Nah boleh kata Baim kemarin itu belum lama mereka ada tradisi apa kemarin? Kawalu. Apa tuh Baim boleh diceritain nggak? Kayak lebaran gitu. Kayak gimana itu? Hari raya Kawalu di sini adat. Sebelumnya ngapain itu tradisinya? Sebelum ada lebaran? Paling acaranya sih makan-makan gitu. Oke. Sama ngumpul-ngumpul warga-warga gitu. Oke. Ya. Oke. Terus katanya ada puasa dulu kan? Iya, ada puasa. Puasanya berapa lama? Sehari. Oke. Nah, jadi seperti orang Islam ya, teman-teman ya. Kalau saya kan beragama Muslim ya. Seperti orang Islam mereka ada puasa ya. Jadi puasanya 3 bulan ya. Iya, 3 hari. Satu bulannya 1 hari. Oke, 3 bulan. Tiga Oke. Jadi dalam masa 3 bulan itu adalah masa suci mereka ya, teman-teman ya. Kalau kita kan orang Islam misalnya bilangnya bulan suci itu 1 bulan aja ya Ramadan. Kalau mereka 3 bulan. Makanya kalau di Baduy dalam itu nggak boleh dikunjungi untuk wisata ya selama 3 bulan mulai dari kemarin ya. Ya, jadi kawalu mereka. Terus sebulan sekali akan puasa ya. Akan puasa ya. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah selesai puasa ngapain? Makan-makan kumpul keluarga ya, itu hari rayanya. Terus hari rayanya orang Sunda Wiwitan di sini apa lagi tuh Baim? Cuman itu sih hari rayanya. Pas acara nanam padi gitu tapi kayak ini. Oke, pas acara menanam padi ya. Oke, jadi perayaan kayak menyambut musim padi ya. Itu perayaannya. Nah, tadi menarik juga nih teman-teman. Jadi sebelum live tadi saya juga sempat ngobrol ya tentang tradisi orang Sunda Wiwitan ya. Jadi sangat menarik sekali ya teman-teman, karena kalau orang Sunda Wiwitan tuh adalah tradisi leluhur mereka ya. Mereka juga percaya dengan percaya dengan ya nabi ya. Ada nabinya siapa? Nabi Adam. Langsung ya. Jadi nabinya mereka punya nabi juga, nabinya langsung Nabi Adam ya. Jadi kalau orang Muslim kan nabinya Nabi Muhammad ya. Orang Kristen dengan Nabi Isa, ini langsung dengan Nabi Adam nih. Jadi kita satu keturunan sebenarnya dengan orang Sunda Wiwitan. Iya. Nah, terus teman-teman kalau di Sunda Wiwitan itu ya juga sebenarnya bukan cuma ada di Baduy aja ya, penganut Sunda Wiwitan kan, karena itu adalah kepercayaan orang Sunda ya, di tanah Sunda ya. Jadi ada banyak juga seperti di Cigugur, Kuningan ya. Terus katanya di Bogor juga ada ya, di kampung Pulo ya. Di Pulau Gelis tuh ada juga penganut Sunda Wiwitan ya, teman-teman ya.
Terus mereka juga apalagi kepercayaan apa tradisi-tradisi orang Sunda Wiwitan. Oh, mereka juga sangat patuh sama pemuka adat ya. Ya, dan mereka benar-benar harus menuruti apa yang dibilang para pemuka adatnya, namanya puun ya. Biasanya puun tuh turun temurun ya. Oke, nah terus kepercayaan orang Sunda Wiwitan tuh mereka juga sangat menjaga alam teman-teman. Mungkin kalau kayak banyak juga di tradisi keyakinan ya, kayak misalnya Hindu ya, Hindu di Bali itu kan sangat menjaga selarasnya alam. Sama seperti itu yang juga mereka ini ya, yakini ya. Jadi mereka juga percaya semacam kayak karma ya. Jadi kalau mereka merusak alam ya, nantinya itu akan berdampak pada mereka sendiri gitu ya, secara keyakinan. Nah, kalau yang ini dia ya, Asmin ini orang dari Baduy Dalam, teman-teman. Badum Dalam. Ya. Asmin ini sudah berkeluarga juga. Umurnya berapa, Asmin? Saya 26. Oke, anaknya umur berapa? Anaknya 5 tahun jalan. Oh, oke. Jadi menikahnya masih muda ya, teman-teman ya. Ini ciras pakaian orang Baduy. Baduy Dalam ya, jadi hanya putih ya, hanya putih dan nggak boleh pakai kancing ya kalau di bajunya. Ini kurung, baju kurung. Dibilangnya baju kurung. Iya. Oke, nggak boleh pakai kancing ya, baju kurung seperti ini. Oke, berarti kemarin kamu puasa ya? Iya, kemarin puasa. Kemarin puasa. Tanggal 18. Oke. Nah, kalau orang Sunda Wiwitan itu percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa juga kan ya? Iya. Oke, sebutannya apa Tuhan Mas? Kalau masalah itu kan tergantung ketua adat. Kalau kita ngikut aja sebenarnya. Tadi sebutannya apa? Gusti Allah Nukawasa. Oke, jadi mereka nyebutnya juga sama ya teman-teman ya. Nyebutnya Gusti Allah Nukawasa. Iya. Nukawasa. Iya. Oke. Nah ini ya. Nah ini jualannya si Baim teman-teman. Ya, jualan warung. Nah ternyata kalau di Baduy Dalam nih teman-teman, mumpung ini ada orang Baduy Dalam loh di sini loh. Kita jarang-jarang nih ketemu sama orang Baduy Dalam ya. Kalau di Baduy Dalam nggak ada yang jualan-jualan seperti ini ya? Adanya cuma paling Sabtu Minggu, bukan Sabtu Minggu, paling 1 hari doang. Nanti biasanya menginap 1 malam pulang lagi. Orang dari luar Cuma, ya, iya, dagang keliling. Iya, jual keliling aja. Oke. Kalau yang punya misalkan orang Baduy Dalam nggak boleh jualan kayak gitu. Oh. Snack-snack itu nggak boleh. Jadi orang-orang Baduy Dalam tuh nggak boleh jualan-jualan kayak gini nih, nggak boleh. Iya. Oh iya ya. Kalau yang ini mah Baim karena dia bisa apa aja bisnis ini si Baim nih ya. Dia otak bisnisnya jalan terus. Kamu kalau di Baduy Dalam sehari-hari ngapain? Asmin? Kalau orang dalam itu bener-bener mengitunya harus bercocok tanam. Bercocok tanam. Harus Oke. petani lah gitu. Pertani. Oke. Oke, terus biasanya kalau pantangan orang Baduy Dalam tuh apa sih? Kalau pantangan orang Baduy Dalam yang dibilang pertama itu karena kan pakaian. Pakaian. Yang pakaiannya itu nggak boleh warna-warni. Oke. Hanya boleh 2 warna, hitam sama putih boleh. Itu, Kalau oke, itu masalah pantangan. pakaian, masalah pakaiannya yang nggak boleh gitu. Terus kedua ada lagi namanya makanan. Kalau makanan itu yang kita nggak boleh. Pas Kawalu ini, bulan Kawalu ini namanya telur. Bulan suci ya, nggak boleh telur. Kenapa Iya. nggak boleh telur? Itu kembali lagi ke aturan adat. Kalau Oke. masalah alasannya itu saya kurang diituin lah. Yang penting kata orang tua nggak boleh, kita harus ngikutin gitu. Oke. Nah katanya kalau orang Baduy Dalam itu bisa juga nantinya diusir ya, atau harus Itu keluar tergantung dari Baduy Dalam. Tergantung dianya. Kalau misalkan pelanggaran kayak seperti buat kendaraan, itu bisa dipindahkan keluar gitu. Oke ya. Jadi kondisi seperti apa mereka harus pindah keluar kalau orang Baduy Dalam? Pelanggarannya seperti apa? Kalau pelanggaran seperti buat kendaraan sama zina itu pelanggaran berat. Itu pelanggaran berat. Jadi teman-teman kalau orang Baduy Dalam tuh dilarang sekali untuk zina ya. Terus juga naik kendaraan ya, naik kendaraan. Makanya kalau kita ngeliat tuh orang Baduy kan sering jalan kemana-mana ya, karena mereka nggak boleh naik kendaraan beroda, itu pantangan. Kalau ketahuan harus keluar ya, diusir dari Baduy Dalam. Dan bercerai ya, nggak boleh bercerai. Jadi mereka nikah hanya untuk seumur hidup teman-teman, walaupun tadi nikahnya usia muda sekali ya. Dan mereka kalau ternyata memang benar-benar nggak cocok harus ditahan-tahanin, atau kalau mau bercerai ya mereka harus keluar dari Baduy luar ya, kayak gitu ya. Nah itu ya gambarannya ya. Dan dari banyak referensi juga kalau orang Baduy Dalam itu memang tingkat literasinya, baca tulisnya kurang ya teman-teman ya. Kurang kalau seperti anak muda sih kayak perhatikan saya ke bawah.
udah rata-ratanya bisa. Bisa Kalau belajar sendiri tapi di iya, antara belajar teman sendiri, ya. nggak ada yang ngajarin kayak di luar gitu. Ya, jadi mereka memang nggak ada sekolah mereka teman, bahkan di Baduy luar juga nggak sekolah ya. Ini si Baim ini walaupun dia orang Baduy luar dia nggak sekolah teman-teman, walaupun dia udah anak gaul ya. Dia nggak sekolah tapi belajar baca tulisnya lewat apa? Kalau dari baca tulis itu biasanya pelajar sendiri biasanya. Belajar sendiri Iya, ya dari teman-teman mungkin dari ya. bekas-bekas, Oh, snack-snack iya. lah gitu. Ya ya, oke. Oke, ada yang nanya lagi ya. Jadi apa bedanya Baduy luar sama Baduy dalam? Coba secara singkat. Tadi saya sudah jelasin juga sih di awal-awal ya. Coba perbedaannya apa nih? Kalau perbedaannya itu karena bisa pakaian, terus bisa rumah. Bis dari rumahnya Dari ya. rumahnya juga beda. Karena kalau di Baduy luar itu bisa diratain kayak teras-teras gini, terus rumahnya juga udah pakai paku. Kalau Baduy pakai dalam paku. itu cuman diikat doang. Oh, Baduy dalam hanya Iya, diikat. Oh, kalau sama Baduy. orotan. Cuman Iya. kan rumahnya juga beda banget. Oh, iya, Pintunya iya. juga bisa 2, 3 kalau Baduy Oke. luar. Kalau Baduy dalam pintunya cuma 1. Ya benar-benar. Nah kalau orang Baduy luar sebenarnya bedanya juga mereka sudah mulai menerima modernisasi teman-teman. Banyak yang boleh pegang handphone nih kayak Baim nih. Karena kan dia punya toko online, jadi dia pegang handphone boleh ya. Terus dia naik kendaraan sebenarnya boleh ya. Jadi kalau yang di dalam tuh memang benar-benar sangat strict ya. Mereka menolak modernisasi. Punya KTP nggak? Kalau KTP ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang punya ada nggak? Kamu punya nggak? Kalau saya kebetulan punya. Punya. Kemarin Karena lagi. sering ke bawah juga. Oh karena sering ke bawah. Terus lagi kemarin pemilu ikut nggak? Milih Kalau presiden. Baduy dalam walaupun kita punya nggak diwajibkan kalau orang Baduy dalam. Padahal nggak. Oh. Karena sering keluar aja sih. Oke, jadi nggak semua orang punya KTP ya di sini ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ini jualannya Baim ya teman-teman. Nama tokonya online ada nggak Baim? Toko online-nya? Oh nggak ada ya. Oke, kita lihat sedikit ya. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau tanya ya? Nah, kita orang Baduy itu perempuan Baduy cantik-cantik teman-teman. Ya, ini kita lihat orang-orang Baduy yang baru pulang dari Kakak. Ya. Baru pulang dari ladang ya kak? Ya, jadi perempuan Baduy itu putih-putih, cantik-cantik. Nah ini anak-anak Baduy nih. Halo dek, dadah sini. Nggak kelihatan jelas ya. Mereka masih kecil ya. Maksudnya dari kecil memang sehari-hari pakai bajunya ala kebaya gitu ya. Pakai baju kebaya. Ya, ini penampilan. Penampakan mereka sehari-hari ya dengan kain. Cantik sekali bajunya sayang. Nah, halo, kakak boleh lihat ya. Siapa namanya sayang? Narsi. Narti, kamu? Narsi. Narsi. Terus kamu? Rati. Rati, kamu? Rati. Rati. Cantik sekali bajunya, pakai batik, pakai kebaya. Nah, Nenek mawas ayo. iya. Nah itu di situ ada pohon kopi teman-teman ya, kopi robusta tuh tadi ada tim saya yang tahu karena dia dari Sidikalang ya, dia tahu bedanya pohon-pohon kopi. Nah di ujung sana nah ya di dalam itu ada pohon kopi ya. Jadi makanya di sini orang-orang Baduy juga memproduksi bubuk kopi ya, dan mereka di itu sendiri ya, disaring sendiri. Posisi Baduy dalam itu lebih pelosok. Oh iya. Kalau ini kita sekarang lagi di Baduy luar ya teman-teman, karena memang kalau mau ke Baduy dalam itu kan nggak boleh akses teknologi ya. Kita nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada elektronik ya, nggak boleh ada listrik, dan juga jauh ke sana perjalanan sekitar 3 jam. 3 jam dengan ini ya, 3 jam beneran naik bukit turun bukit ya, jadi medannya cukup berat. Jadi kalau buat teman-teman yang hanya mau PP nih, kayak saya sudah cukup sering kesini PP ya. Datang ke sini berangkat pagi ya dari Jakarta. Kalau saya kan dari Jakarta, nanti sampai sini rada siang ya, kita setengah hari di sini pulang lagi ya. Jadi hanya suasana Baduy luarnya aja ya di sini ya. Apalagi sekarang kalau dari Jakarta naik KRL sudah sangat cepat ya, sampai Rangkas ya, sekitar 1 kali perjalanan sekitar 3,5 jam sampai di sini. Tapi kalau punya kendaraan sendiri lebih simpel lagi teman-teman, karena cepat sekali ya dengan adanya tol baru, hanya 2,5 jam ya.
Dan ini adalah Kampung Baduy, ini memang destinasi wisata budaya yang unggulan ya untuk Provinsi Banten. Bahkan tadi saya begitu nyampe di stasiun Rangkas ya, itu langsung dia begitu nyampe stasiun Rangkas langsung gede-gede tuh balihonya Baduy. Jadi promosinya memang Baduy. Kalau menikah apa harus suasana sesama Baduy? Nah ya coba kita tanya ya. Kalau menikah, nah ya. Nah kita coba tanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau nikah orang Baduy apa lebih banyaknya sama sesama orang Baduy? Beda Baduy dalam, Baduy luar. Kalau saya bicara dengan Baduy dalam, kalau misalkan Baduy dalam itu sebenarnya dijodohkan. Orang Baduy dalam tuh harus dijodohkan? Iya. Biasanya dijodohkan? Dijodohkan kalau Kamu biasanya. juga dijodohkan? Dijodohkan. Dan langsung mau? Kebetulan saya juga bener mau gitu misalnya. Oke, lalu? Kalau di Baduy luar itu bisa pilih sendiri. Dulu harus pilih sendiri. Iya. Oke. Tapi kalau sudah dijodohkan nggak bisa nolak ya? Kalau sebenarnya kalau kan ada namanya lamaran. Kalau kita udah ngalamar itu harus kita nggak boleh nolak. Kalau bisa nolak itu sebelum ngelamar. Karena kan ada ngalamar 2, 1, 3. Kalau biasanya ketiganya langsung nikah. Bisa nolak cuman sudah sebelumnya kita lamaran gitu sebenarnya. Oke. Oh, kamu belum nikah ya? Ya. Udah punya pacar belum? Ya. Oke, mengapa orang Baduy tidak pakai sepatu? Nah, ini. Oke. Kalau yang Baduy luar boleh juga pakai sepatu? Boleh. Kalau yang Baduy luar boleh pakai sepatu. Kalau yang kalian kenapa nggak boleh pakai Karena sepatu? kita harus itu mengikutin adat sebenarnya, nggak boleh dari ya. adat ya. Oke. Ya, jadi kalau anak-anak muda seperti seperti Asmin ini memang kalau ditanya kenapa mungkin mereka hanya mengikuti tradisi teman-teman ya. Jadi memang sangat taat ya, setaat itu ya. Jadi mereka juga nggak mempertanyakan ya dan nggak juga mungkin protes gitu ya karena itu sudah dari adatnya. Tapi kalau misalnya kita baca juga banyak budaya lain ya yang memang ada juga kan budaya lain yang memang sehari-harinya tidak pakai sendal gitu alas kaki ya. Ini sebenarnya filosofinya agak dekat dengan alam ya. Jadi menapak ke ibu bumi ya, ke alam sehari-harinya seperti itu. Bahkan bukan cuma orang Baduy, saya juga punya ya teman yang orang tinggal di Bali, orang modern ya, rumahnya juga gede tapi dia sehari-harinya memang nggak pakai sendal karena dia ingin menjalankan filosofi dekat dengan ibu bumi. ya banyak ya macam-macam pilihan orang. Oke, selamat bergabung teman-teman yang baru join. By Ridra, saya sedang melaporkan dari Kampung Baduy, mengenal lebih dekat kehidupan orang Baduy dan juga suku Baduy dan juga tentang Sunda Wiwitan. Oke. Nah, apalagi nih nilai-nilai dari Sunda Wiwitan? Mungkin ada lagi yang mau kamu share, Asmin? Tadi Saya selamat sore, saya udah kayaknya. Oh, tunggu ditanya nih, Asmin nih tunggu ditanya. Ya, oke. Jadi kalau Sunda Wiwitan tuh sebenarnya memang juga dekat selalu nilai-nilai selalu menjunjung leluhur gitu ya, nurut dengan kita ngikutin orang tua sebenarnya. Ya, oke. Kita nggak bisa komentar kemana-mana karena kita udah amanat dari leluhur kita. Ya, jadi moyang kita. Ya, jadi mereka tradisinya sangat menjunjung leluhur, tradisi juga ya, teman-teman ya. Itu. Jadi kalau di Sunda tadi, kalau Sunda Wiwitan kan sekilas saya informasikan itu adalah agama di tanah Sunda ya. Yang sudah ada dari turun temurun mereka ya. Itu juga selain di Kampung Baduy ini ada juga di Kuningan, terus ada juga di Bogor ya, masih ada juga ya. Gitu. Dan keunikan mereka ya mereka tuh sangat menjaga alam ya dan dekat dengan alam ya. Bahkan kalau yang Baduy dalam tuh kan sama sekali tidak mau menggunakan teknologi, juga tidak mau menggunakan bahan-bahan kimia ya. Nggak ada kamu nggak sehari-hari kalau mandi? Kalau di Baduy dalam enggak. Kalau pas kita keluar boleh. Oh, kalau pas di luar sebenarnya kalau dari pelaturan adat sih sebenarnya di luar juga nggak boleh. Cuman kan beda alamnya gitu. Oke, jadi kalau mandinya gimana? Kalau mandi kan mandi sampoan air doang. Kalau sampoan sikat gigi? Dari sikat gigi sabut kelapa biasanya. Orang-orang tua biasanya. Oke. Nah, ini yang menarik juga nih teman-teman. Cara ibadahnya mereka gimana? Tadi juga sebelum shoot juga saya sempat ngobrol juga ya, cara ibadahnya mereka gimana coba kalau masalah ibadah itu kita ada ibadahnya pas ada acara adat. Pas acara adat ya. Jadi mereka ibadahnya adalah misalnya setelah habis puasa yang tadi ya, atau juga pas lagi tadi acara adat tuh yang menjelang tanam padi ya. Jadi mereka nggak tiap hari doa ya. Iya. Oke.
Oke, tapi yang menarik teman-teman sebenarnya tadi kalau dari obrolan saya sama Asmin ya sebelum live ya. Jadi mereka ibadah itu kan sebenarnya tidak harus diekspresikan dengan kata-kata ya, bisa juga dengan perbuatan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka ingin bersyukur gitu ya, bentuknya itu adalah bukan bilang misalnya Tuhan terima kasih, Gusti Allah terima kasih, tapi bentuknya adalah dengan memberi kepada orang tua ya atau leluhur gitu. Itu sebenarnya filosofi hidup yang sangat menarik sekali ya. Jadi berbakti kepada orang tua dan leluhur itu bagian dari cara beribadah juga gitu ya. Oke, menarik sekali ya Sunda Wiwitan ini. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan tentang Sunda Wiwitan ya? Oke, jadi kamu sehari-hari memang nggak berdoa gitu ya? Nggak ada. Biasa ada acara adat aja biasanya. Acara adat aja ya. Kalau di Baduy Dalam itu ada ini juga kan kayak tempat ibadahnya ya, namanya apa? Namanya balai adat. Itu tempat perkumpulan. Tempat perkumpulan aja ya. Tempat perkumpulan tokoh adat. Biasanya pas ada acara adat biasanya itu kalau dari namanya itu dari perangkat puun itu namanya balesan itu biasanya adanya di balai adat biasanya. Balai adat ya. Jadi kalau dalam Baduy Dalam tuh yang dibilang rumah ibadah tuh cuma ada satu teman-teman, balai adat. Balai adat dan itu pun hanya dipakai kalau paling setahun sekali ya, pas ada acara besar misalnya pas mau tanam ya. Oke, ya terima kasih Asmin ya. Oke, nah tadi ada yang nanya juga bagaimana asal-usul suku Baduy ya. Jadi sebenarnya suku Baduy ini adalah salah satu suku adat ya atau suku asli di tanah Sunda ya, teman-teman ya. Dan mereka sebenarnya kalau dari mereka sendiri menyebut dirinya orang Kanekes karena ini di kampung Kanekes ya, di kawasan ini kampung Kanekes. Sebutan Baduy itu sebenarnya berasal dari orang Belanda ya, orang Belanda yang pertama kali menyebut mereka Baduy karena secara ciri-ciri sama kayak orang Baduy juga di Arab ya, orang Baduy di Arab tuh kan berpindah-pindah ya, huma berladang gitu dengan berpindah-pindah. Nah itu sama dengan karakteristik orang Baduy di sini gitu. Dan mereka menjadi terpisah seperti ini ya, maksudnya terpisah dari modernisasi ya, karena menurut banyak referensi, jadi mereka itu dulu kan memang di tanah Jawa Barat ini banyak yang seperti mereka ya, maksudnya banyak yang juga menganut Sunda Wiwitan ya seperti ini ya. Tapi dulu ada pas kerajaan Pajajaran mulai berubah menjadi Islam ya. Mereka memang sengaja menepi diri ya untuk menghindar gitu ya supaya nggak nggak ada keharusan untuk mengikuti rajanya itu, dan akhirnya mereka menyepi ke pinggir-pinggir dan itu akhirnya menjadi suku Baduy. Dan akhirnya waktu itu kan mereka memutuskan untuk menutup dari dunia luar ya agar mereka tetap bisa mengikuti ajaran leluhurnya. Jadi kira-kira seperti itu cara komunikasi. Mereka bahasa Sunda. Coba ngomong Sarya, coba ngomong nih. Biasanya Asmin. aing. Hah? Aing itu kamu biasanya. Oh, ini bahasa Sunda. Iya, Berarti bahasa Sunda kasar dong. Iya, kasar. Oh, bahasa Sunda kasar sehari-hari ya. Iya. Ini bahasa Sunda kasar ya. Oke, jadi kamu kalau di antara temen, di antara sama orang tua juga bahasa Sunda kasar? Iya. Oh, bahasa Sunda kasar sama orang tua? Sama juga. Kalau di daerah sini biasanya Sunda kasar. Sama orang tua ngomongnya pakai aing juga? Ayah biasanya. Oh, ayah. Manggil ayah? Sama ayah. Enggak, kalau nyebut saya aing kan saya ke orang tua, ke ayah Ayah juga. nyebutnya aing enggak? Iya, enggak. Paling ayah doang. Kalau misalkan orang tua ayah. Kalau misalkan orang tua. Oh iya, oke. Jadi mereka berbicara dalam bahasa Sunda ya. Oke, teman-teman, itu dia ya bagian terakhir dari ngobrol kita dengan suku Baduy. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Ya, ini dia teman-teman dari tim Festival Kebinekaan ya, yang juga turut membantu ya, dan tim relawan juga. Ini dengan Baim ya, ada orang teman saya nih, sudah saya pertama kenal Baim ini 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Dia masih di Baduy Dalam, masih jadi orang Baduy Dalam, masih pakai baju hitam putih. Tapi nggak lama setelah saya datang ya, Baim keluar ke Baduy luar, terus akhirnya dia berbisnis ya. Malah dia sempat tinggal lama di Jakarta. Coba cerita Baim, gimana bisnis kamu yang di Jakarta? Kamu jualan apa aja lagi di Jakarta teman? Sepi sekarang. Hah? Oh enggak, waktu itu jualan apa aja? Jualan kain-kain kayak gini. Kain-kain kayak gini ya, di pameran-pameran ya? Pameran-pameran. Pameran, terus di online juga ya. Nah,
Ya jadi nanti kalau teman-teman lihat pameran-pameran orang produk-produk Baduy ya di Jakarta, mungkin itu si Baim atau timnya Baim ya, gitu. Kalau menurut Baim ya, jadi orang Baduy itu ada juga yang keluar dari kawasan Baduy ini ya, maksudnya benar-benar keluar dari kampung Baduy bekerja misalnya di Jakarta, tapi biasanya rata-rata jadi asisten rumah tangga ya, asisten rumah tangga kayak gitu ya. Dan cukup jarang yang seperti Baim ini teman-teman, jadi pengusaha. Dia nih sebelum pandemi karena sering pameran, wah sukses banget loh pamerannya ya, dalam sehari bisa ngumpulin berjuta-juta. Itu menurut cerita ya. Oke. Untuk unik sekali kain-kainnya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau order ya, tokonya Baim, apa Baim kalau di online ada nggak? Di Shopee? Sapri Baduy. Atau di Facebook Sapri Baduy. Kalau di Instagram? Di IG-nya Baim apa? Baduy Sapri. Oh, Baduy Sapri karena dia nama aslinya Sapri. Nama Baim itu adalah nama ngetopnya dia di kalangan teman-temannya orang Jakarta. Ya, nama selebnya. Oke, teman-teman, sudah 1 jam kita bareng-bareng ya. Tur virtual ini adalah rangkaian dari tur virtual di Festival Kebinekaan. Festival Kebinekaan masih berlangsung teman-teman ya sampai tanggal 28 Februari dan tiap hari ada tur virtual live di Instagram hampir setiap sore. Ya teman-teman cek aja agendanya ya. Besok juga saya akan melaporkan dari Sikh Temple ya. Itu salah satu tempel atau kuil agama Sikh ya. Banyak orang yang masih salah agama Sikh dengan agama Hindu ya. Nanti kita akan lihat seberapa unik tempelnya ya. Nanti bisa langsung simak saja. Ya, gimana, ada pertanyaan gak nih teman-teman? Tidak ada kah? Tidak ada? Siapa nama tadi? Iya, nggak ada nih, benar. Apakah untuk keluar dari Baduy? Oh, kalau sudah keluar nggak boleh masuk lagi ya? Ya, kalau sudah keluar nggak boleh masuk lagi kan? Iya. Iya. Ya, ya. Kalau orang Baduy dalam, Ya. Baduy dalam. Ya sini kita foto bareng dulu yuk. Iya. Kalau mengencek kayak nginep boleh. Kayak main aja gitu boleh. Iya, iya. Kalau cuma main-main doang boleh. Kayak Baim ini kan dia sudah jadi orang Baduy luar ya, sudah jadi Baduy luar. Tapi kadang-kadang dia kan karena saudaranya, keluarganya masih banyak di dalam, dia masih sering mampir ya kak. Nggak pingin balik lagi juga orang jadi Baduy dalam. Kenapa? Enakan di luar. Enak. Ya, oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman ya. Oh iya, karena tur virtual ini juga difasilitasi oleh Wisata Kreatif Jakarta. Ya, saya juga mewakili Wisata Kreatif Jakarta ya. Bulan Maret nanti kita akan juga mengadakan open trip ya, ke Baduy. Tapi hanya kawasan Baduy luar ya, pulang pergi. Kalau buat teman-teman di sini ada yang belum pernah sama sekali ke Baduy atau penasaran pengen lihat Baduy, nanti pantau saja di Instagram Wisata Kreatif Jakarta ya, mungkin di pertengahan bulan Maret. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Masih ada mengapa suku Baduy menolak modernisasi teknologi. Nah, tadi kita udah bahas ya. Karena mereka sebenarnya hanya memang dari turun temurun mereka menolak modernisasi. Jadi kalau ditanya sama orang Baduynya, pasti mereka rata-rata bilangnya mengikuti leluhur. Coba kita tanya lagi deh ini sih. Coba. Ini orang Baduy dalam nih. Coba kenapa Asmin menolak modernisasi? Karena kan kita aturan adat. Tuh aturan adat. Kata orang tua nggak boleh, harus kita ngikutin. Iya. Ya, jadi patuh sekali ya, memang ya, kata orang tua zaman orang tuanya bilang nggak boleh, ya udah nggak boleh ya. Jadi nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada TV, listrik nggak boleh ya. Karena itu kan tadi secara sejarahnya orang Baduy itu terbentuk karena mereka sebenarnya menghindar ke pedalaman ya, supaya nggak disuruh masuk agama Islam waktu itu sama Raja Pajajaran yang banyak sudah juga masuk pengaruh Islam ya. Gitu. Jadi mereka mau tetap mengikuti ajaran leluhurnya dan tradisinya ya. Makanya mereka sengaja menutup diri, itu secara sejarah gitu ya. Oke. Kalau sudah jadi orang Baduy luar, apakah tadi sudah ada yang nanya ya? Kalau sudah jadi orang Baduy luar nggak boleh masuk lagi jadi Baduy orang dalam. Sudah ditutup kemungkinan balik lagi, tapi boleh untuk berkunjung ya, berkunjung sekali. Oke teman-teman. Itu dia, karena sudah 1 jam ya, saya harus pamit. Yuk teman-teman, kita pamit yuk. Kita pamit. Yuk. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung ya. Ya. Terima kasih banyak dari saya dan juga teman-teman dari tim Festival Kebinekaan ya. Ya, yang sudah berkunjung. Terima kasih banyak Sapri. Terima kasih banyak Asmin ya.
dan juga Sapri ya, Sapri dan Asmin dan keluarganya yang sudah memberi mak kita. Terima kasih banyak untuk orang Baduy. Ya, salam toleransi. Jangan lupa besok ikut lagi ya teman-teman, jam 4 saya akan reportase dari Sikh Temple ya. Dari Sikh Temple Pasar Baru. Terima kasih. Selamat sore.